Shalom, saya sangat bersuka cita karena bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya ingin kita sama-sama belajar bagaimana cara mengatasi kekhawatiran. Karena khawatir adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Setiap kita pernah mengalami kekhawatiran. Dan kita harus tahu bahwa hal itu tidak baik bagi kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan mengajar bahwa kita tidak boleh khawatir. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan rindu kita anak-anaknya itu tidak boleh khawatir. Soalnya dia pakai kata larangan di sana. Janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah itu kepada Allah di dalam doa dan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, surat ini ketika ditulis, jemaat yang ada di Filipi itu berada di dalam tekanan yang berat. Di dalam Filipi 1 ayat 29 di sana dikatakan mereka dalam keadaan yang menderita. Ayat yang ke-30 dikatakan mereka punya pergumulan yang berat. Secara manusia mereka pasti khawatir. Karena seperti yang katakan tadi, itu adalah sifat yang manusiawi. Tetapi ketika mereka dalam keadaan yang khawatir, firman Tuhan datang kepada mereka agar supaya mereka jangan khawatir. Haleluya. Kekhawatiran dapat mengganggu kesehatan emosional kita. Kekhawatiran dapat mengganggu kesehatan mental kita. Itu sebabnya kita tidak boleh khawatir. Haleluya. Hal-hal yang biasanya membuat khawatir itu yang pertama adalah ketidakpastian. Itu akan membuat seseorang bisa khawatir. Mungkin masa depan yang tidak pasti. Yang kedua, itu keuangan. Kalau kita berhutang atau cicilan atau tagihan-tagihan, kemudian kehilangan pekerjaan atau bangkrut dalam usaha, itu juga akan mendatangkan kekhawatiran. Yang ketiga, konflik hubungan, ya, ketidakharmonisan hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan sahabat, itu akan mendatangkan juga kekhawatiran. Yang keempat, kesehatan. Mungkin ada sakit penyakit atau cedera yang serius. Itu juga akan membuat kita khawatir. Yang kelima adalah tuntutan pekerjaan. Biasa kalau pekerjaan yang berat, ada beban kerja yang berat, atau ada deadline yang harus kita penuhi, itu akan membuat kita khawatir. Dan yang keenam adalah peristiwa traumatik atau kecelakaan. Mungkin bencana alam atau kejahatan, pernah dirampok, ditodong, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang akan membawa kita khawatir menghadapi hidup ini. Kemudian terakhir adalah rasa kurang percaya diri, ya. Merasa tidak berdaya dalam menghadapi hidup, menghadapi persoalan-persoalan, itu juga akan membuat kita khawatir. Nah, Tuhan mau lewat firman Tuhan hari ini, walaupun kita mengalami itu, ya, tidak ada kepastian, kita terlibat hutang, piutang, masalah keuangan, ada konflik hubungan, mungkin kesehatan, ya,
atau tuntutan pekerjaan, atau peristiwa traumatik, Tuhan mau kita tidak usah khawatir. Haleluya. Jalan keluarnya sudah diajarkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan adalah kita harus menyatakannya, mengutarakannya kepada Allah lewat doa sambil terus bersyukur di dalam hati. Saya percaya ini adalah firman Allah. Firman Allah itu iya dan amin. Kalau kita percaya dan mulai melakukannya, saya percaya pertolongan Tuhan yang ajaib, kuasa Allah yang hebat, itu akan membuat mujizat dalam hidup kita. Sehingga semua hal yang membuat kita khawatir, itu tidak akan menimpa kita. Ya, kita akan hidup luar biasa, hidup di dalam pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Kepadanya tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Dia, sebab Dia adalah sumber mujizat, Dia sumber pertolongan, Dia sumber segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk menjawab setiap persoalan yang akan membuat kita khawatir dalam hidup ini. Itu sebabnya kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan jangan khawatir. Ada Tuhan, ada Allah yang hidup, yang akan menolong dan menyelesaikan setiap persoalan yang membuat kita khawatir. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau baik. Firman-Mu mengajar kami agar supaya kami tidak perlu khawatir. Memang ada banyak persoalan, masalah yang akan kami hadapi, yang akan membuat kami khawatir. Tetapi kami percaya Engkau berfirman bahwa kami tidak perlu khawatir, karena ada Engkau yang akan membela, menjaga, melindungi, dan memenuhi semua kebutuhan, keperluan kami. Terima kasih banyak Bapa. Tanamkan firman dalam hati kami, mampukan kami untuk mempraktekannya, agar supaya kami boleh menikmati kuasa, mujizat, dan keajaiban yang sudah Engkau siapkan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.